Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Umi Nafiah, NIM 9321281119, Miftahun Nikmah, NIM 93213119. Saya sendiri Venina Dwita Kusuma 9321296619. Dan yang terakhir Fahdina Musofatul Husna NIM 9321313119. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai produk pemikiran hukum Islam. Pokok bahasan yang pertama adalah ayat dan macam-macam produk pemikiran hukum Islam yang akan dijelaskan oleh Miftahun Nikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas memahami ayat dan macam-macam produk pemikiran hukum Islam. Memahami ayat produk pemikiran hukum Islam. Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia ini pada dasarnya disyariatkan Tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini, mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam hidupnya. Hukum Islam merupakan hukum yang bertumpuan dari Al-Quran dan Hadis. Kedua rujukan tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan berbagai materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam merumuskan sebuah hukum Islam, selain merujuk Al-Quran dan Hadis, juga mempertimbangkan kondisi masyarakat, selama tidak menyimpang dengan hukum Al-Quran dan Hadis. Hukum merupakan bagian dari syariat karena syariat itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Namun berbeda dengan produk karena produk itu hasil ijtihad para ulama. Dilihat dari segi kebahasaan, kata ijtihad berarti mengarahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Zakaria Al-Ansori adalah upaya maksimal seorang faqih dalam memperoleh ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat dhonni. Namun, sebagaimana Al-Ghazali katakan, kendati hasil ijtihad itu dhonni, tapi diyakini kebenarannya baik oleh mujtahidnya sendiri maupun para pengikutnya. Ketentuan-ketentuan hukum produk ijtihad itu bersifat dhonni karena merupakan hasil pemikiran para mujtahid yang tidak terpelihara dari berbagai kesalahan. Mereka bisa benar dan juga bisa salah dengan peluang yang sama. Kendati demikian, mereka dituntut untuk melakukannya dalam rangka memberikan kejelasan makna terhadap berbagai ayat yang belum jelas. Dengan mempergunakan pendekatan dan metode ijtihad lafzi serta memberikan jawaban-jawaban yang yuridis terhadap berbagai persoalan temporer yang belum jelas ketentuan-ketentuan hukumnya, dengan mempergunakan pendekatan dan metode ijtihad akli. Baik dalam ijtihad lafzi maupun akli, para ulama sering melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda satu sama lain. Karena berbeda pengalaman keilmuan, tidak pandang serta metodologi yang dipergunakannya. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk melahirkan fatwa hukum yang sama. Ijtihad sebagaimana Wahbah Zuhaili katakan adalah nafasnya hukum Islam. Oleh sebab itu, kalau ijtihad ini terhenti, maka hukum Islam pun terhenti perkembangannya dan akan tertinggal oleh dinamika kemajuan masyarakat. Kegiatan ijtihad
lebih difokuskan untuk menemukan ketentuan-ketentuan hukumnya lewat ijtihad aqli, baik melalui kias, istihsan, masalah al-mursalah, uruf, istishab, atau yang lain-lainnya yang biasa dipergunakan para ulama salaf. Peran ijtihad dalam hukum Islam itu tiada lain adalah dalam rangka memberikan jawaban hukum untuk berbagai persoalan temporer yang dihadapi para mujtahid. Seperti di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 juz 4 ditegaskan bahwa manusia dianjurkan untuk menerapkan hukum dalam artian memproduksi hukum, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Artinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Abdul Mu'in Salim mengemukakan bahwa bagian menetapkan hukum dalam ayat di atas mencakup pengertian membuat dan menerapkan hukum. Di sini semakin dijelaskan bahwa hukum merupakan produk manusia, dengan maksud lain bahwa produk hukum penerapannya berasal pada nalar dan pemikiran manusia. Pemikiran manusia kaitannya dengan hukum, baik memahami hukum secara langsung yang bersumber dari nas-nas syariat maupun mujtahid menciptakan produk hukum berdasarkan hasil pemahamannya dari nas yang telah dikaji. Intervensi daya nalar di sini mencoba memahami hukum yang terkandung di dalam nas-nas syariat, kemudian dari hasil nalar tersebut menghasilkan sebuah produk hukum yang kemudian disebut produk pemikiran hukum Islam. Yang kedua yaitu yang saya bahas adalah macam-macam produk pemikiran hukum Islam. Ada 4 macam produk hukum Islam yang telah berlaku di Indonesia, yaitu fikih, fatwa ulama, hakim keputusan pengadilan, jurisprudensi, dan perundang-undangan. Untuk materi selanjutnya mengenai proses pembentukan produk pemikiran hukum Islam yang akan dijelaskan oleh Fahdina Musafatul Husna. Yang pertama, pembentukan sumber hukum periode Makkiyah. Kandungan pokok wahyu periode Makkiyah adalah sebagai berikut. A. Penanaman akidah. B. Penegasan kebenaran kandungan Al-Quran. C. Penguatan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. D. Janji atas keimanan dan ancaman atas pengingkaran ditebar oleh wahyu periode Makkiyah. E. Pembinaan akhlak. F. Penguatan beberapa tradisi masyarakat yang membuahkan kemaslahatan serta penghapusan tradisi-tradisi yang menimbulkan kerusakan. G. Penjelasan tentang hakikat manusia. H. Pengungkapan kehidupan duniawi dan hakikat harta benda. Yang poin kedua, pembentukan sumber hukum periode Madaniyah. Secara umum, kandungan syariat Islam yang dikemukakan di periode Madaniyah adalah sebagai berikut. A. Perwujudan keimanan dalam interaksi sosial. B. Perintah ketaatan kepada Nabi SAW. C. Petunjuk fungsi Al-Quran. D. Pemberlakuan hukum-hukum keluarga antara lain pernikahan, waris, wasiat, dan sebagainya. E. Penetapan etika sosial. F. Pemberlakuan hukum-hukum peperangan, diplomasi, pemerintahan, bahkan hukum acara pidana. G. Penetapan sumber-sumber keuangan negara dan pola pendistribusiannya. Poin yang ketiga, antara Makkiyah dan Madaniyah. Berdasarkan uraian di antara periode Makkiyah dan Madaniyah, terdapat perbandingan antara keduanya. Pertama, situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi wahyu. Kondisi ini berpengaruh pada penetapan strategi pembentukan syariat Islam. Yang kedua, terjadi perbedaan porsi Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan.
Selama periode Makkiyah, wahyu yang diajarkan banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak banyak hadis yang diriwayatkan dalam periode ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah melarang untuk mencatat hadis, tetapi memerintahkan mencatat ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, ayat-ayat Al-Quran Makkiyah lebih banyak dibanding dengan Madaniyah. Ketiga, periode Makkiyah berorientasi pada kekuatan pribadi individu, sedangkan periode Madaniyah menekankan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, setidaknya ada 5 cara Nabi mengajarkan dan membentuk sumber hukum Islam diantaranya: A. Informatif, yaitu menyampaikan penjelasan dengan uraian. B. Dialogis, yaitu dilakukan tanya jawab langsung dengan para sahabat. C. Percontohan, yakni meragakan kegiatan yang sulit diungkapkan dengan pernyataan. D. Korespondensi, yaitu menjelaskan syariat Islam kepada pihak yang strategis dan jaraknya jauh. E. Integratif, yaitu gabungan dari berbagai masalah dari satu uraian. Poin kedua, perkembangan hukum Islam masa sahabat. Para sahabat merupakan penerus perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan dakwah Islam. Mereka juga menerapkan ajaran Islam dalam realitas nyata kehidupan sehari-hari. Dakwah yang mereka lakukan telah jauh melampaui dakwah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wilayah kekuasaan pemerintah Madinah sudah menjangkau negeri Persia, Irak, Syam, dan Mesir. Pada saat itu, ajaran Islam harus berhadapan dengan masyarakat baru yang beragam dengan berbagai persoalan yang kompleks, baik dari segi hukum, moral, budaya, maupun ekonomi. Hukum Islam di masa dinasti Umayyah meliputi 2 poin. Yang pertama, pergulatan hukum dan politik di masa dinasti Umayyah. Walaupun benih-benih tatanan Islam baru telah ditanamkan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kematangannya terletak pada karya-karya generasi Muslim di masa-masa berikutnya. Pembentukan pemerintahan Islam sebagian besar merupakan prestasi dinasti kekhalifahan yang pertama, yaitu dinasti Umayyah. Dinasti ini berpusat di Damaskus pada tahun 661 Masehi. Dinasti Umayyah secara serius menangani visi sosial yang telah diwartakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para khalifah dinasti Umayyah melihat diri mereka sebagai eksekutor dan menjuluki diri mereka sebagai khalifah-khalifah Tuhan. Hukum Islam di masa dinasti Abbasiyah meliputi yang pertama, instrumen hukum dinasti Abbasiyah. Sistem hukum pada masa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan. Otoritas tertinggi di bidang kehakiman adalah Hakim Agung. Hakim Agung berkedudukan di Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah. Hukum Islam di masa stagnasi meliputi yang pertama, karakteristik masa stagnasi. Setelah keempat Imam Mazhab As-Sunnah meninggal dunia, hukum Islam memasuki zaman kodifikasi atau tadwin. Berbagai ilmu Islam dibukukan dan tidak disampaikan secara lisan lagi. Dampak dari doktrin taklid tampak dalam literatur hukum. Penafsiran dan pemikiran para imam mazhab disusun dalam buku. Banyak karya yang memuat komentar atau penjelasan atas karya para imam. Hukum Islam di masa abad modern meliputi 3 poin. Yang pertama, hukum Islam di negara modern. Secara umum, ada 2 pandangan dalam penerapan hukum Islam di bawah ketentuan negara bangsa atau nation state. Pandangan pertama mengedepankan cara akomodatif. Dalam hal ini, bangunan hukum Islam dirubah sesuai paradigma modern. Paradigma kedua adalah dengan mempertahankan paradigma hukum Islam semula dan mendesakkannya ke dalam sistem hukum modern, baik secara ideologis maupun praktis. Poin kedua, hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Setiap sistem hukum menyatakan bahwa orang-orang yang terikat dengan hukum itu harus bersedia mengakui otoritasnya. Selain itu, mereka juga harus mengakui bahwa hukum mengikat mereka walaupun mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian, penerimaan hukum Islam pun terikat dengan syarat penerimaan agama Islam. Poin yang ketiga, ijtihad kolektif, tren hukum Islam modern.
Modernisasi yang dimulai dari proyek industrialisasi telah membawa dampak yang luar biasa bagi peradaban manusia. Kompleksitas masalah modern sulit dijawab oleh seorang pakar hukum Islam, tetapi perlu bantuan pakar yang lain. Dengan kolektivitas ulama, kultus individu dapat dihindari karena masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan yang saling melengkapi. Kesepakatan beberapa pakar hukum Islam ini dinamakan ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i. Ijtihad yang diputuskan dalam lembaga ulama ini bisa mempersempit dan memperkecil perbedaan pendapat. Setelah rekan saya menjelaskan mengenai proses pembentukan produk pemikiran hukum Islam, selanjutnya adalah produk pemikiran hukum Islam yang ada di Indonesia dan akan dijelaskan oleh Umi Nafiah. Sebelumnya, kita telah membahas tentang ayat dan macam-macam produk pemikiran hukum Islam dan proses pembentukan produk pemikiran hukum Islam. Nah, untuk yang ketiga, pembahasan kita yaitu tentang produk pemikiran hukum Islam yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, kira-kira apakah ada yang tahu apa saja produk pemikiran hukum Islam yang ada di Indonesia? Jadi, di Indonesia setidaknya memiliki 4 produk pemikiran hukum Islam, yaitu ada fikih, fatwa, jurisprudensi, dan perundang-undangan. Nah, keempat macam produk pemikiran hukum Islam ini saling berkesinambungan, karena masing-masing dari produk pemikiran hukum Islam ini merujuk kepada Al-Quran dan Ahadits sebagai sumber hukum dan akan terrealisasikan sesuai dengan kebutuhan. Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang pertama ada fikih. Fikih menurut bahasa berarti tahu atau pengetahuan, bisa juga diartikan paham atau pemahaman. Sedangkan menurut istilah berarti hasil pemahaman atau pemikiran seseorang tentang syariat yang menyangkut amal perbuatan manusia. Fikih sejatinya merupakan produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat yang seharusnya fikih tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Ini berarti problematika hukum yang dihadapi umat ketika kitab-kitab fikih tersebut ditulis belum sekompleks permasalahan hukum umat pada masa sesudahnya. Demikian pula, latar belakang sosiokultur umat jauh berbeda dengan kondisi umat pada masa itu. Fikih yang biasa kita kenal adalah fikih yang dibawa oleh 4 imam madhab, yaitu ada madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Hanafi. Fikih-fikih ini termasuk dalam kategori fikih individu. Namun, karena fikih dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris, maka di Indonesia juga mempraktekkan fikih model Indonesia, yang mana fikih Indonesia ini lahir dari hasil pemikiran oleh para ulama Indonesia, politisi, dan para cendekiawan lainnya yang mengacu pada Al-Quran, hadis, dan merujuk pada kitab-kitab karya para ulama imam madhab dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia. Yang kedua ada fatwa. Mengapa fatwa masuk ke dalam salah satu produk hukum di Indonesia? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia banyak terdapat organisasi keagamaan. Nah, di antara organisasi keagamaan yang kerap mengeluarkan fatwa dan mendapatkan respon besar dari kalangan masyarakat adalah yang pertama ada MUI, yang mana fatwanya disebut fatwa MUI. Kemudian yang kedua ada organisasi Muhammadiyah yang fatwanya berasal dari keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah atau MTM. Dan yang ketiga ada NU yang mana fatwanya dikeluarkan berdasarkan keputusan dari Lajnah Basul Masail atau LBM. Yang ketiga ada jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini biasanya berbentuk putusan hakim atau putusan pengadilan yang diambil atau ditetapkan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan atau ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui seorang qadhi atau seorang hakim. Nah, contoh dari jurisprudensi ini seperti putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah,
atau bisa juga seperti putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia perkawinan dan lain-lain, atau bisa juga putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan-pengadilan lainnya. Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang terakhir ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini merupakan peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat setiap warga negara, di mana undang-undang itu diberlakukan. Undang-undang memiliki daya ikat yang lebih luas daripada produk hukum lainnya, karena diputuskan oleh lembaga dan yang terlibat dalam perumusannya tidaklah terbatas pada fuqaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan para cendekiawan lainnya. Untuk peraturan perundang-undangan relatif memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, karena dalam perumusannya dilakukan dengan pertimbangan yang lebih komprehensif. Namun dari sisi kedinamisan, perundang-undangan cenderung lamban, karena untuk mengubah dan menetapkan suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya, dan persiapan yang tidak sedikit. Apalagi kalau masalah yang ingin dibuatkan undang-undang tersebut terjadi pro kontra dalam masyarakat. Nah, untuk contoh undang-undang yang terdapat pada kompilasi hukum Islam atau fikih Indonesia, seperti Undang-Undang Pernikahan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai produk pemikiran hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.